Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Ini kelas statistika. Kita akan masuk kepada pengenalan SPSS sekaligus pengolahannya nanti ya. Ini tampilan dari SPSS kita. Kita punya di sini ada data view. Berarti yang ditampilkan adalah datanya. Ada variable view, ini berarti yang ditampilkan adalah variabelnya. Nah, seandainya kita punya data dari Excel, nih, data dari Excel. Ini data yang saya ambil dari, oke, ini kalau saya share, data yang kita ambil dari video saya yang ini. Oke, ini kan video ada tugasnya untuk membuat histogram atau diagram batang, kemudian ada daun, kemudian disuruh untuk membuat box plot. Nah, cara membuat box plot kan berarti hitung kuartil, kuartil K1, K2, K3-nya. Nah, data ini Anda langsung salin ke SPSS oke, kemudian Anda salin dulu di, si Excel juga boleh duluan, Microsoft Excel ya. Kemudian saya sudah pindahkan tadi ini ke si Excel kita di sini, ini dia. Oke, kemudian ini kita copy saja. Oke, kemudian kita akan coba pindahkan lagi dia ke sini, ke si SPSS. Klik di sini, Ctrl V saja. Atau alias pastekan gitu ya. Nah, ini data kita yang sudah kita pindahkan dari si Excel tadi ke sini. Untuk mengotak-atiknya ini, kita pakai di variable view, kita klik. Oke, ini var01. var01 kalau kita mau ganti nama, ini bisa ganti dengan data. Maka kalau kita klik di data view, ini akan berubah menjadi data. Oke, kalau Anda nggak mau ada pakai angka di belakang koma, maka tinggal mengganti di desimalnya ini. Desimalnya gantilah menjadi 0. Kita lihat data view. Nah, ini dia. Tanpa koma-komaan gitu ya. Di variable view, ini numerik berarti yang kita gunakan adalah berupa angka biasa ya, perhitungan. Ini koma, ada dot, ada scientific notation, ada date, ada dollar, ada custom currency, ada string. Ini string ini berupa kalimat biasanya atau kata. Nah, tapi kalau Anda berupa hitung-hitungan angka-angka biasa, pakailah numerik gitu. Nah, ini width-nya ini berarti space yang disediakan itu untuk 8 karakter. Kemudian decimal places-nya berapa angka di belakang koma itu 0 gitu. Lanjut. Ini label, kalau Anda mau kasih label, labelnya apa gitu ya. Nilainya berapa. Nah, ini biasanya ini kalau untuk tipe data nominal. 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, biasanya di sini kita pakai nanti. Di bagian value. Missing kita nggak ada data yang hilang ya, missingnya kolomnya ada 8, disediakan ini untuk bagian kolomnya, karakternya ini ya. Ini tampilan tulisannya rata kanan, silahkan Anda mau ganti-ganti, silahkan. Ini tipe data. Tipe data kita ada nominal, ordinal, ada skala. Jadi tipe yang tertinggi kan kita tahu kan rasio ya. Tapi untuk SPSS data tertingginya adalah scale. Jadi yang rasio itu masuk ke bagian scale. Ini kalau mau hitung-hitungan pakailah scale dia gitu. Nah, ini bagian file, ada bagian new, new-nya ini ada new data. Jadi ini untuk bagian datanya aja, sintak ini untuk bagian bahasanya, sintak-sintaknya seperti apa, ini khusus output-nya seperti apa, ini script. Jadi kalau Anda mau misalnya bagian datanya aja boleh, atau bagian sintaknya aja juga boleh, atau khusus output-nya saja, silahkan. Open, open database, read text data, save, save as, ya biasalah ya. Nah, ini dia bagian file, nih bagian edit. Oke, kemudian ada bagian view, ini bagian data. Kemudian ada bagian transform. Nah, kita akan banyak nanti bekerja di bagian analyze, karena kita akan menganalisa. Ini bagian report. Nah, paling banyak untuk statistika di awal ini adalah kita bagian deskriptif. Apakah itu frekuensi ataupun deskriptifnya gitu.
Nah, ini untuk rasio, ini untuk PP plots atau Kiki plots-nya, ini untuk biasanya untuk menentukan kurva itu normal atau tidak. Oke, ini ada compare means, ada one sample t-test, ada independen, ada pair. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kemudian ini ada JLM, ada mixed model, ini korelasi ya. Korelasi bivariat dengan dua variabel, ada dengan parsial, ada dengan distance. Kemudian ada regresi linear, banyak nih. Ada log linear, ada bagian skala nanti, ada reliability analysis, multidimensional, macam-macam nih. Ada time series juga. Ini untuk graph. Ini ada bar chart gitu ya, ada 3D-nya, ada bentuk line, kemudian ada pie chart, ada box plot. Oke, ada histogram juga nih di sini. Nah, kita kan, silakan lihat aja nanti ya. Kemudian ini kita punya data tadi, kan ini nih. Kita mau buat apa? Kita mau menghitung apa? Nah, kalau kita mau menampilkan si kuartil ya, kita pengennya. Nah, ini kan sudah di bloknya langsung, kita tinggal klik ini untuk memindahkan dia ke kanan. Kemudian kita lihat klik statistik. Nah, ini kuartil. Langsung dihitung kuartilnya berapa. Oke, kalau menghitung persentil juga bisa nih, persentilnya berapa. Nah, ini untuk menghitung min berapa, median, modus, ini sum, ini jumlah. Ini untuk standar deviasi, ini untuk variance. Ini range ini berarti maksimum dikurang minimum ya. Oke, skewness, kemunjuluran data. Kita mau lihat data yang ini saja, chartnya seperti apa. Ini bar chart atau pie chart atau histogram. Kita minta histogram, pakai normal kurva. Oke, ini ada format apa. Format ini berarti nilai rendah ke tinggi. Kalau ascending, descending dari tinggi ke rendah. Ini perhitungan dari rendah ke tinggi. Kita biarkan aja defaultnya seperti ini. Oke, display frekuensi tabel kalau mau menampilkan, kalau enggak cukup diginikan saja. Kemudian kita okekan. Nah, ini bagian output namanya. Nih, output. Oke, kalau mau diperbesar, silahkan ya. Nih, ini tampilannya. Kita punya data 40, missingnya 0, min-nya rata-ratanya adalah 68,78, mediannya 62, modusnya 61, standar deviasi 21,83, variansnya 476, berarti 476 ini variasi ini kan standar deviasi yang dikuadratkan. Range-nya 87, kenapa 87? Karena maksimum kurang minimum, 100 kurang 13, jadi 87. Jumlah data kita dari ke-40-an itu adalah 2751, kuartil 1-nya 58,25, kuartil 2-nya 62, kuartil 3-nya adalah 90. Nah, kalau kita lihat dari dari video kita yang di YouTube ya. Oke, video kita yang di YouTube. Kita lihat hitungannya di sini. Nah, ini. K1 kita 58, K2 62, K3 81. Nah, ini kalau kita lihat perhitungan dari si SPSS tadi. Oke, kita main lagi di SPSS, di outputnya. Nah, ini dia. K1 kita 58,25, K2 kita 62, K3 kita di 90. Oke, ini perhitungannya untuk data kita. Ini suka-suka si SPSS ya, karena kita tampilkannya datanya bentuk bukan data kelompok ya, tapi makanya dihitungnya sesuai dengan apa yang data mentah gitu. Nanti ini histogram kita. Oke, berarti data seperti ini. Ini yang normal curve-nya. Oke. Berarti banyaknya ini ada di sekitar data 60-an ya. 60 lebih nih, ini yang paling tertinggi nih.
Ada berapa buah nih, kan ini modusnya nampak tingginya. Data tertinggi itu ada di bagian di sini. Silahkan dilihat data kita, data mentahnya di bagian sini. Kan 62 banyak ya. 61 ada 4, 62 ada 3. Kemudian, oke, silahkan dilihat lagi lah itu data kita. Nah ini dia. Ada berapa jumlahnya ya. Lanjut, min kita 68,77. Standar deviasinya 21,838. Jumlah datanya ada 40. Habis. Nah, kemudian ini sudah terjawab ya histogramnya. Kemudian kalau kita mau buat box plot, kita ambil box plot di sini. Kita mau ambil data kita. Oke, bukan yang ini. Define. Ini kita lihat. Nah, oke, ini box plotnya. Oke. Jadi tidak ada data pencilan di sini. Ini terendahnya di sini ya. K1 kita tadi 58. Ini di sini 58. K2 kita di 62. K3 kita di 90. Nih. Kemudian JIK kita. JIK kan 1,5. JIK tadi jangkau interkuartil ya. 1,5 dikali range-nya. Range kita berapa? Kita lihat data di atas. Range kita 87. Oke, jadi setelah dihitungnya, oke, jika tambah 1 langkah ini ya, jadinya segini nih. Karena data tertinggi kita kan 100, makanya dibatasi sampai di sini. Oke, kalau dilanjutkan kan bisa lanjut ke atas nih. Nah, karena data maksimum kita sampai 100, maka dibatasi aja sampai sini. Nah, ini yang jika dikurang 1 langkah sampai ke bawah sini. Ini belasan berarti hitungannya. Oke, maka data terendah kita 13 masih masuk di sini. Ya 13 ya data kita ya. Oh iya 13 masih masuk, maka dia nggak ada pencilan ibaratnya di sini. Masih tercover dia. Tapi kalau seandainya data kita terendah itu adalah 5 misalnya, maka ini akan ada 1 bintang di sini. Jadi nggak ada pencilan untuk di sini. Ini box plot namanya. Oke. Sangat simpel sekali. Jadi Anda nggak perlu ngitung-ngitung ini. Cukup tinggal input data, klik, 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 selesai. Gitu. Begitu mudahnya aplikasi yang ada. Nah, makanya software ini gunanya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia gitu. Bukan makin memberatkan, tapi membantu dan memudahkan kita gitu. Histogram selesai, box plot selesai. Nah, kalau untuk daun kan cerita kaji menurun lah itu ya. Ini rasanya nggak ada deh. Dahan daun. Oke. Ya, sepertinya tidak ada. Oke, ini buat manual daun mah gampang ya. Oke, kita sudahi sampai di sini. Saya harap Anda paham. Semoga bisa lah buat tugasnya ya. Kalau saya buat dahan daun di Excel-nya boleh kita bantu coba buat di Excel. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Oke. Kalau Anda buat dahan daun ya. Ini 13. Kemudian ada 26. Kemudian ada 35. Kemudian ada 42. Ada 44. Ada 45. Kemudian ada 52. 52. Ada 54.
kemudian ada 56, kemudian 58, 59, 59, 59, 60 lagi. Oke, ini kita perkecil aja dulu ya, biar enak lah ngeliatnya. Oke. Oke, bisa lagi digeser kalau kecil. Oke, sip. Berarti ini ada 60, 61, 61, 61. Ada berapa nih? 4 ya? Oke. Kemudian 62 kita ada berapa? 62, 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. 63 kita ada 3. Kemudian 81. Berarti 70-an nggak ada ya. 81, 85, 86, 88, kemudian 90, 90, 91, 90, 90, 91, 91, 95 dua kali, 96 dua kali, 95 dua kali, 96 dua kali, 98, habis itu 102 kali. Nah, ini bentuk daun. Ini kan tinggal ngasih oke, udah selesai. Ini daun kita. Oke. As simple as that gitu. Saya rasa itu saja. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.